Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Ontoseno dengan NIM 195063011111002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan pada praktikum rangkaian elektrik. Untuk percobaan pertama yaitu tentang teorema superposisi dan Thevenin. Teorema superposisi. Teorema superposisi adalah teorema untuk menganalisis rangkaian elektrik yang memberikan konsep di mana tiap sumber energi dipertimbangkan secara terpisah. Kemudian, hasil tiap analisis dijumlahkan untuk mendapatkan hasil total. Berikut adalah langkah-langkah teorema superposisi. Yang pertama adalah pilih salah satu sumber energi. Yang kedua, untuk sumber yang lain. Untuk sumber yang lain ini, apabila sumber yang lain tersebut adalah tegangan, maka di short circuit. Jika apabila sumber arus, maka di open circuit. Kemudian langkah yang ketiga adalah hitung nilai resistansi. Keempat, tentukan arus dan tegangan tiap elemen. Yang kelima, jumlahkan secara aljabar masing-masing hasil pada tiap analisa. Kemudian teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah teorema untuk menganalisis rangkaian elektrik yang mengatakan bahwa rangkaian yang mengandung beberapa sumber tegangan dan hambatan dapat diganti dengan sebuah rangkaian di mana sumber tegangan dipasang seri dengan sebuah hambatan. Berikut adalah langkah-langkah teorema Thevenin. Untuk yang pertama adalah lepaskan resistor beban. Yang kedua, hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya. Yang ketiga, lepaskan sumber arus listrik dan hubung singkat sumber tegangannya. Yang keempat, hitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka tersebut. Yang kelima, gambarkan lagi suatu rangkaian seri baru dengan VTH sebagai sumber tegangan dan RTH yang terhubung secara seri dengan resistor beban. Dan yang terakhir adalah tentukan arus listrik pada resistor beban dengan hukum Ohm. Berikut adalah tata cara praktikum. Peralatan yang digunakan yaitu ini, dan ini adalah gambar rangkaian untuk percobaan teorema superposisi dan Thevenin. Bisa dilihat di sini adalah prosedur percobaan superposisi. Seperti ini untuk percobaan superposisi. Dan ini adalah untuk prosedur percobaan Thevenin. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan pada percobaan satu ini adalah penggunaan analisis rangkaian listrik menggunakan teorema superposisi dan Thevenin didasarkan pada kompleksitas rangkaian dan metode yang ingin digunakan, karena masing-masing metode memiliki kelebihannya tersendiri. Oleh karena itu, harus mengetahui dan paham penggunaan teorema yang efektif dalam menganalisis suatu rangkaian elektrik. Untuk percobaan kedua, yaitu rangkaian RC, RL, dan paralel. Rangkaian RC seri memiliki karakteristik. Yang pertama, pada rangkaian seri arus pada setiap hambatan sama, sehingga IR sama dengan IC. Dan yang kedua, kapasitor memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan listrik sehingga tekanan kapasitor tertinggal dari arus kapasitor. Berikut adalah persamaan rangkaian RC seri. Dari rumus yang dapat disimpulkan tegangan kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi, sehingga pada percobaan ini semakin besar nilai frekuensi maka tegangan kapasitor akan semakin kecil. Kemudian rangkaian RC paralel. Rangkaian RC paralel memiliki karakteristik yakni pada rangkaian paralel tegangan pada setiap hambatan sama, sehingga PA sama dengan VC. Kemudian kapasitor memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan listrik sehingga arus pada kapasitor mendahului tegangan pada kapasitor. Kemudian rangkaian RL seri. RL seri memiliki karakteristik yaitu arus pada setiap hambatan bernilai sama dan induktor memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan magnet
sehingga tegangan induktor mendahului dari arus induktor. Nah, berikut adalah persamaan pada rangkaian RL seri. Kemudian terdapat juga rangkaian RL paralel. RL paralel juga memiliki karakteristik. Yang pertama, pada rangkaian paralel tegangan pada setiap hambatan sama, sehingga VR sama dengan VL. Dan yang kedua, induktor memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan magnet sehingga arus induktor tertinggal. Kemudian tata cara praktikum. Untuk peralatan yang digunakan sebagai berikut. Nah, untuk RC seri percobaan seperti ini bisa dibaca, dan ini adalah untuk gambar rangkaian prosesor RC seri. Kesimpulan dari RC seri yaitu hubungan antara frekuensi dan beta fase adalah berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi maka nilai beta fase akan semakin kecil, dan semakin kecil frekuensi maka nilai beta fase akan semakin besar. Kemudian hubungan antara frekuensi dengan VC adalah berbanding terbalik, sehingga semakin besar frekuensi maka nilai VC akan semakin kecil, dan semakin kecil frekuensi maka nilai VC akan semakin besar. Berikut adalah tata cara praktikum untuk RC paralel. Bisa dilihat di sini terdapat gambar rangkaian percobaan RC paralel, dan ini adalah prosedur percobaannya. Untuk kesimpulan dari RC paralel, yang pertama adalah hubungan frekuensi dengan VC adalah berbanding terbalik. Jadi apabila frekuensi semakin besar maka nilai VC akan semakin kecil, dan apabila semakin kecil frekuensi maka nilai VC akan semakin besar. Kemudian hubungan frekuensi dengan IC adalah berbanding lurus, sehingga apabila frekuensi semakin besar maka nilai IC akan semakin besar, dan apabila semakin kecil frekuensi maka nilai IC akan semakin kecil. Berikut adalah tata cara praktikum untuk RL seri. Ini adalah gambar rangkaian percobaan RL seri, dan ini adalah prosedur percobaan untuk rangkaian RL seri. Untuk kesimpulan dari RL seri yaitu hubungan frekuensi dengan beta fase adalah berbanding lurus, sehingga apabila semakin besar frekuensi maka nilai beta fase akan semakin besar, dan semakin kecil frekuensi maka nilai beta fase juga akan semakin kecil. Untuk kesimpulan yang kedua adalah hubungan frekuensi dengan VL adalah berbanding lurus, sehingga apabila frekuensi semakin besar maka nilai VL akan semakin besar pula, dan apabila semakin kecil frekuensi maka nilai VL akan semakin kecil. Berikut adalah tata cara praktikum untuk RL paralel. Kesimpulan RL paralel yang pertama adalah hubungan frekuensi dengan VL adalah berbanding lurus, sehingga apabila frekuensi semakin besar maka nilai VL akan semakin besar, dan apabila semakin kecil frekuensi maka nilai VL akan semakin kecil. Dan untuk kesimpulan yang kedua adalah hubungan frekuensi dengan IL adalah berbanding terbalik, sehingga apabila frekuensi semakin besar maka nilai IL akan semakin kecil, dan apabila semakin kecil frekuensi maka nilai IL akan semakin besar. Untuk percobaan ketiga yaitu beban kapasitif dan beban induktif. Beban resistif. Beban resistif adalah beban yang hanya dapat menyerap daya aktif saja, tetapi beban resistif tidak menyebabkan perubahan nilai faktor daya, sehingga faktor daya sama dengan 1. Arus dan tegangannya akan satu fasa. Beban ini bekerja menghambat arus yang melalui rangkaian. Contohnya pada alat-alat elektronik yang menghasilkan panas. Kemudian terdapat beban induktif. Beban induktif adalah beban yang menyerap daya aktif dan daya reaktif. Induktif umumnya berbentuk kumparan atau lilitan yang dililitkan pada suatu inti besi. Arus yang melalui kumparan tersebut akan menginduksi medan magnet di sekitarnya, sehingga beban induktif memiliki faktor daya kurang dari 1. Karena arus tertinggal terhadap tegangan sehingga beban ini lagging. Contohnya penerapan pada beban induktif terdapat pada transformator, motor, dan pompa. Kemudian juga terdapat beban kapasitif.
Beban kapasitif adalah beban yang menyerap daya aktif dan mampu mengeluarkan daya reaktif. Beban ini umumnya berbentuk seperti dua plat dielektrik yang dipasang sejajar. Beban kapasitif menyimpan muatan listrik pada jeda waktu tertentu dengan menggunakan tegangan. Beban ini umumnya digunakan sebagai koreksi faktor daya dan penerapan dapat dilihat pada baterai karena tegangan tertinggal dari arus sehingga beban ini leading. Daya. Di sini terdapat 3 jenis daya, yaitu daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Daya aktif atau daya nyata adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya nyata menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke beban untuk dapat dikonversi menjadi energi lain. Rumusnya seperti ini. Dan kemudian daya semu adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Secara vektor, daya semu merupakan penjumlahan antara daya reaktif dan daya aktif. Rumusnya seperti ini. Dan kemudian jenis daya yang terakhir adalah daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Daya reaktif dapat berkurang karena terserap beban induktif, namun dapat bertambah karena adanya beban kapasitif. Rumusnya seperti ini. Lanjut untuk tata cara praktikum. Untuk peralatan yang digunakan sebagai berikut. Nah, kemudian untuk tata cara praktikum beban kapasitif seperti ini. Untuk gambaran kecepatan tegangan beban kapasitif seperti ini, dan untuk prosedurnya seperti ini. Kemudian untuk tata cara praktikum beda fasa dan daya sesaat untuk beban kapasitif sebagai berikut. Ini adalah gambar rangkaian percobaan beda fasa dan daya sesaat untuk beban kapasitif, dan ini adalah untuk prosedur percobaannya. Berikut adalah tata cara praktikum untuk beban induktif. Rangkaian percobaannya seperti ini, dan prosedur percobaannya seperti ini. Lanjut, yaitu untuk beda fasa dan daya sesaat untuk beban kapasitif. Maksud saya beda fasa dan daya sesaat untuk beban induktif. Nah, jadi untuk rangkaian percobaan beda fasa dan daya sesaat untuk beban induktif seperti ini, dan untuk proses percobaannya seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya pada percobaan ini yaitu beban resistif tidak dipengaruhi oleh frekuensi yang dapat dibuktikan dengan rumusnya seperti ini. Dan kedua, beban induktif berbanding lurus dengan frekuensi dapat dibuktikan dengan rumusnya yaitu seperti ini. Dan kesimpulan yang terakhir adalah beban kapasitif berbanding terbalik dengan frekuensi yang dapat dibuktikan dengan rumusnya yaitu seperti ini. Dan masuk ke percobaan keempat, yaitu rangkaian RLC seri dan rangkaian resonansi seri. Rangkaian RLC seri, hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut jika digabungkan jika ketiga besar hambatan tersebut digabungkan, maka disebut impedansi atau hambatan total. Nah, ini adalah rumus impedansi atau hambatan total. Kemudian ketiga hambatan tersebut R, yaitu R, XL, dan X,
XC mengalir arus yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor VR berada pada fase yang sama dengan arus. Kemudian tegangan VL pada reaktansi induktif atau XL mendahului arus sejauh 90 derajat. Sedangkan tegangan VC pada reaktansi kapasitif atau XC tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Berikut adalah sifat-sifat rangkaian. Yang pertama, jika nilai XL lebih besar daripada XC, rangkaian bersifat induktif, di mana tegangan mendahului arus dengan beda sudut negatif 90 derajat. Kemudian yang kedua, nilai XL. Jika nilai XL kurang dari XC, rangkaian bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. Dan yang terakhir adalah nilai XL sama dengan XC. Rangkaian bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0 atau besar nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya Z atau Z sama dengan R. Kemudian resonansi pada RLC seri. Frekuensi resonansi adalah frekuensi yang terjadi ketika beta fasa antara kedua sinyal sama dengan 0, sehingga beban induktif sama dengan beban kapasitif, atau sama dengan XL sama dengan XC, yang menyebabkan rangkaian menjadi resistif murni dengan syarat 0 kurang dari omega dan omega kurang dari nilai tak terhingga. Berikut adalah rumus dari resonansi pada RLC seri. Untuk tata cara praktikum dibutuhkan peralatan sebagai berikut. Nah, ini adalah tata cara praktikum untuk RLC seri. Ini adalah gambar rangkaian percobaan RLC seri. Dan ini adalah prosedur untuk percobaan rangkaian RLC seri. Nah, untuk tata cara praktikum resonansi seri sendiri itu seperti ini gambar rangkaiannya, dan untuk prosedur percobaan resonansi seri seperti ini. Kesimpulannya, yang pertama adalah frekuensi resonansi adalah frekuensi yang terjadi ketika beta fasa antara kedua sinyal sama dengan 0, sehingga beban induktif sama dengan beban kapasitif, yang menyebabkan rangkaian menjadi resistif murni dengan syarat 0 kurang dari omega kurang dari nilai tak terhingga. Yang kedua, frekuensi berbanding terbalik dengan beta fasa dan tegangan. Jika nilai frekuensi besar, maka nilai beta fasa dan tegangan juga kecil. Sedangkan frekuensi berbanding lurus dengan arus. Jika semakin besar nilai frekuensi, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Yang ketiga, VL berbanding lurus dengan kecepatan sudut, sedangkan VC berbanding terbalik dengan kecepatan sudut. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat rangkaian. Seperti yang disebutkan tadi, jika nilai XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat induktif, di mana tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase negatif 90 derajat. Nah, apabila jika XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. Dan apabila nilai XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0 atau besar nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya, atau juga Z sama dengan R. Dan masuk ke percobaan kelima, yaitu tentang rangkaian RLC paralel dan rangkaian resonansi paralel. Untuk rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi tiga, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian untuk resonansi pada RLC paralel adalah frekuensi resonansi adalah frekuensi yang terjadi ketika beta fasa antara kedua sinyal sama dengan 0, sehingga beban induktif sama dengan beban kapasitif, yang menyebabkan akan menjadi resistif murni dengan syarat 0 kurang dari omega kurang dari nilai tak terhingga. Nah, berikut adalah rumus pada resonansi RLC paralel. Kemudian untuk tata praktikum dibutuhkan peralatan sebagai berikut. Nah, ini adalah tata cara untuk RLC paralel. Ini adalah gambar rangkaiannya.
dan ini adalah prosedur untuk pencobaannya. Berikut ditampilkan yaitu untuk tata cara praktikum resonansi paralel. Ini adalah gambar rangkaiannya, dan ini adalah prosedur percobaan dari resonansi paralel. Kesimpulannya yaitu untuk yang pertama adalah frekuensi resonansi adalah frekuensi yang terjadi ketika beta fase antara kedua sinyal sama dengan 0, sehingga beban induktif sama dengan beban kapasitif yang menyebabkan akan menjadi resistor murni dengan syarat 0 kurang dari omega kurang dari nilai tak terhingga. Dan yang kedua, frekuensi berbanding lurus dengan beta fase dan tegangan. Jika nilai frekuensi besar, maka nilai beta fase dan tegangan juga besar. Sedangkan frekuensi berbanding terbalik dengan arus, sehingga jika semakin besar nilai frekuensi, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan untuk kesimpulan terakhir adalah VL berbanding lurus dengan kecepatan sudut, sedangkan VC berbanding terbalik dengan kecepatan sudut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.